Assalamualaikum, selamat datang di channel Film Story. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan alur cerita dari film Percy Jackson and the Olympians yang menceritakan tentang perjalanan anak dewa yang dituduh maling petir. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Di awal film, kita akan ditunjukkan pertemuan antara Poseidon dengan Zeus, di mana Zeus ini menuduh anak Poseidon mencuri petirnya. Dan dia berkata kepada Poseidon bahwa anaknya harus bisa mengembalikan petir itu dalam kurun waktu 14 hari. Oke, perkenalkan, ini adalah Percy Jackson. Percy ini adalah remaja biasa yang tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah anak dari seorang dewa laut. Percy ini lebih suka di dalam air, di mana dia bisa lebih tenang dan lebih berkonsentrasi ketimbang di darat. Setelah Percy berada di kelas bersama Grover, dia diberi pertanyaan oleh guru bahasa Inggris pengganti yang bernama Budots. Tapi sesaat dia mau menjawab pertanyaan itu, dia menatap papan tulis dan melihat bahwa tulisan itu berganti posisi dan menjadi rangkaian kata yang lain. Singkat cerita, Percy pulang menemui ibunya. Perkenalkan, ini Sally, ibu Percy. Jadi Sally ini hanya manusia biasa yang menikah dengan seorang dewa laut dan melahirkan Percy. Percy dan ibunya tinggal di rumah Gabe. Gabe adalah seorang pemabuk dan pejudi yang suka menggoda ibu Percy. Sesaat Percy dan Grover berada di museum, Dr. Brunner menjelaskan sejarah tentang peperangan para dewa. Dr. Brunner dan Grover tahu bahwa Percy adalah keturunan dewa Poseidon. Di sela-sela penjelasan Dr. Brunner, Percy diajak Budots ke ruangan yang lain. Ternyata Budots adalah Fury yang percaya bahwa Percy ini mencuri petir milik Dewa Zeus. Datanglah Dr. Brunner dan Grover. Berkat mereka, nyawa Percy terselamatkan dari kemarahan Fury itu. Di sini, Dr. Brunner menyuruh Grover untuk menjadi pelindung Percy dan mengajak Percy dan ibunya untuk pergi ke perkemahan para keturunan dewa. Dr. Brunner juga memberikan sebuah pena yang dipercaya bisa menjadi senjata yang ampuh. Singkat cerita, saat Grover pergi bersama Percy dan Sally ke perkemahan para dewa, di tengah perjalanan mereka ditahan oleh monster kerbau. Setelah itu, mereka berlari menuju pintu masuk perkemahan. Tapi Sally tidak bisa masuk ke perkemahan itu karena dia hanya manusia biasa. Setelah itu, Sally dipegang dan dilenyapkan oleh monster kerbau tersebut. Di sini, Percy bertarung melawan monster yang telah melenyapkan ibunya menggunakan pena yang diberi Mr. Brunner, yang ternyata pena itu berubah menjadi pedang. Singkat cerita, Percy sudah berada di perkemahan para keturunan dewa. Setelah terbangun, dia baru sadar bahwa Grover adalah manusia kambing. Setelah berjalan-jalan bersama Grover di perkemahan, di tengah jalan dia melihat seorang kesatria perempuan yang cantik bernama Annabeth, putri dari Dewi Athena, Dewi kebijaksanaan. Setelah itu dia bertemu dengan Dr. Brunner, yang ternyata Dr. Brunner adalah manusia berbokong kuda.
Setelah itu, Percy diajak Mr. Brunner ke bangunan yang dibuat Poseidon untuk anaknya, Percy. Di sini, Percy baru sadar bahwa Poseidon adalah ayahnya, sang dewa laut. Mr. Brunner juga memberitahu bahwa dia dituduh mencuri petir milik Zeus. Singkat cerita, Mr. Brunner mengajak Percy untuk latihan bela diri. Di sini, Percy berkenalan dengan Luke, putra dewa Hermes. Di sini diadakan latihan pertempuran antara Regu Biru yang dipimpin oleh Percy dan Luke melawan Regu Merah yang dipimpin Annabeth. Saat pertarungan dimulai, Percy bertemu Annabeth di dekat sungai. Pertarungan dimulai dan Percy kalah. Karena dia tahu dia keturunan dewa air, dia menuju ke air sungai itu dan dia sembuh seketika. Dia pun meneruskan pertarungan melawan Annabeth dan dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Saat mereka semua sedang berpesta di malam hari, keluarlah monster dari neraka. Monster itu bernegosiasi dengan Percy bahwa jika ingin ibunya selamat, dia harus memberikan petir itu. Percy ditemani sang pelindung Grover dan Annabeth diam-diam keluar dari perkemahan itu untuk menyelamatkan ibunya dan mengatakan kepada para dewa bahwa dia tidak mencurinya. Sebelum dia keluar, Percy dan kawan-kawan meminta tolong ke Luke. Dan Luke memberikan sepatu terbang yang diambil dari rumah ayahnya. Peta Persephone milik istri Hades si dewa neraka. Peta ini menunjukkan lokasi mutiara yang harus mereka dapatkan untuk keluar dari neraka dengan cara diinjak dan dihancurkan. Dan yang terakhir, perisai. Dan tujuan pertama Percy adalah Oenthyle untuk mendapatkan mutiara pertama. Di Oenthyle mereka bertemu dengan Medusa, monster yang bisa merubah seseorang menjadi patung setelah menatap matanya. Setelah dia tahu bahwa yang datang anak Poseidon, dia menjadi marah karena Medusa adalah mantan pacarnya Poseidon, si dewa laut. Saat kejar-kejaran berlangsung, Annabeth berhasil menabraknya dan Percy berhasil memenggal kepalanya. Dan mereka berhasil menemukan mutiara pertama yang ternyata berada di pergelangan Medusa. Dan mereka membawa kepala Medusa untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Percy dan kawan-kawan membawa kepala Medusa ke tujuan berikutnya, yaitu Museum Parthenon di Nashville. Sebelum sampai di museum, mereka menginap di salah satu hotel. Dan mereka membawa kepala Medusa untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Percy dan kawan-kawan membawa kepala Medusa ke tujuan berikutnya, yaitu Museum Parthenon di Nashville. Saat pagi tiba, setelah mereka mengetahui letak mutiara kedua yang ternyata berada di mahkota patung Dewi Athena, mereka pun beraksi saat malam hari, di saat museum sedang sepi. Sebelum beraksi, Annabeth membius para petugas kebersihan menggunakan anak panah beracun. Percy beraksi menggunakan sepatu terbang milik ayah Luke, dan Percy berhasil mengambil mutiara itu. Ternyata para petugas kebersihan itu bangun dan bergabung menjadi seekor naga berkepala 5. Namanya Hydra. Saat mereka melawan Hydra, di sini Percy menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan air dari pipa-pipa.
tapi itu masih belum bisa menghentikan Hydra. Dan Hydra mati berkat Grover yang membuka mata Medusa sehingga Hydra berubah menjadi batu. Lanjut menuju ke lokasi mutiara yang terakhir yang berada di Las Vegas Casino Royale. Setelah sampai di Casino Royale, mereka diberi roti bunga lotus oleh pelayan di tempat itu. Setelah memakannya, mereka mulai berhalusinasi, sehingga mereka lupa akan tujuan utama mereka di sana. Ternyata roti itu diberi obat bius yang membuat pemakannya berhalusinasi dan bersenang-senang sehingga lupa dengan tujuan utamanya. Sesaat Percy sadar, dia melihat mutiara itu, yang ternyata mutiara itu menjadi bola di salah satu permainan di sana. Percy langsung menuju teman-temannya dan menyadarkan mereka semua, dan segera mengambil mutiaranya dan pergi dari tempat itu menuju lokasi selanjutnya, yaitu di Hollywood. Sesampainya mereka di belakang tulisan Hollywood, mereka melihat tanah runtuh. Ternyata itu adalah pintu masuk menuju ke neraka. Dan mereka bertemu dengan penjaga gerbang. Dia akan menunjukkan jalan menuju pusat neraka jika dibayar dengan koin Yunani kuno. Untung saja Percy mengambil koin itu saat di Auntie Valley. Sebelum mereka bertemu Hades, si dewa neraka, mereka bertemu dengan Persephone. Persephone mengantar mereka bertemu Hades. Saat mereka bertemu, Percy mengatakan ke Hades bahwa bukan dia pencurinya, dan dia memohon agar ibunya dibebaskan. Tapi Hades tetap akan membunuhnya. Dan ternyata Hades melihat petir berada di perisai milik Luke yang dibawa Percy. Di sini Percy dan kawan-kawan sadar bahwa pencuri sebenarnya adalah Luke, anak dewa Hermes. Tapi Hades tetap tidak menepati janjinya dan tetap ingin membunuh mereka. Untung ada Persephone yang menipunya dan mengambil petir itu dan diberikan ke Percy. Singkat cerita, mereka menuju ke Olympus dengan meninggalkan Grover di neraka. Sebelum masuk ke Olympus, Percy ditahan oleh Luke yang ingin mengambil kembali petir itu. Dan pertempuran antara Luke, si putra Hermes, melawan Percy, putra Poseidon, tidak terelakkan. Dan pertempuran dimenangkan oleh Percy dengan menggunakan kekuatan air yang diwarisi oleh ayahnya. Setelah Percy masuk ke Olympus, Percy mengembalikannya ke Zeus dan mengatakan yang sebenarnya ke Zeus bahwa pencurinya adalah Luke, si putra Hermes, dan meminta Zeus mengembalikan Grover ke perkemahan. Sebelum Percy kembali, Poseidon berbicara ke Percy. Dan Poseidon memberitahu bahwa penyebab utama dewa tidak boleh berhubungan dengan manusia atau anak-anaknya adalah Poseidon sendiri yang terlalu lama di dunia manusia, sehingga lupa dengan tanggung jawabnya sebagai dewa. Percy pun kembali ke perkemahan. Ternyata Grover sekarang memiliki tanduk, dan sekarang dia menjadi pelindung senior. Naik kelas dia, guys. Dan Percy mulai mendekati Annabeth, dan cerita pun selesai.
Kalau ada film yang ingin direkomendasikan, silakan kirim di komentar ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum.